Hai, Shalom, Salvi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman perbedaan, baik itu agama, budaya, suku, ras, tradisi, atau bahkan yang lebih kompleks. Meliputi perbedaan pendapat, ideologi, pikiran, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan keberagaman perbedaan yang ada di Indonesia dan kaitannya dengan firman Tuhan. Indonesia adalah negara yang beragam. Yang pertama itu beragam di agama. Terdapat 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Katolik, Protestan, Muslim, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia sendiri juga ada beragam suku, ras, bangsa, dan lainnya. Karena Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang kaya akan budaya. Tetapi Indonesia juga menganut sendiri dasarnya itu dasar Pancasila. Maka dari itu dengan dasar Pancasila sendiri kita menjadi lebih bersatu dan tidak terpecah belah seperti sekarang ini. Namun apa kaitannya dengan firman Tuhan? Pada Alkitab Deuterokanonika kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dalam Alkitab Deuterokanonika yang relevan dengan keberagaman Indonesia sendiri. Yang pertama, toleransi dan hormat. Kitab-kitab seperti Tobit dan Yudit mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Tobit misalnya menunjukkan kasih terhadap orang asing dan mereka yang berbeda keyakinan. Keadilan sosial. Alkitab Deuterokanonika menekankan pentingnya keadilan bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau latar belakang orang tersebut. Ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, hikmat hidup. Kitab Syirak dan Kebijaksanaan Salomo memberikan kita hikmat hidup yang universal. Hikmat ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, terlepas dari agama atau budaya mereka. Yang terakhir ada Syirak. Yang terakhir itu contoh juga pada kitab Tobit yang menceritakan kisah seorang Yahudi yang menunjukkan kasih kepada orang asing dan mereka yang berbeda keyakinan. Ayat-ayatnya sendiri bisa kita jumpai dari Tobit pasal 4 ayat yang ke-8. Berbunyi, berilah makan orang yang lapar dan pakaian kepada orang telanjang, dan jangan berpaling dari orang yang menderita. Ayat ini sendiri mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Kedua bisa kita temui dalam ayat di kitab Syirak pasal 19 ayat 27. Janganlah engkau membenci orang membencimu, tetapi berdoalah untuk musuhmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Yang terakhir kita bisa dapat dari ayat Kebijaksanaan Salomo pasal 11 ayat yang ke-24. Berbunyi, kasih sayang kepada orang miskin adalah pinjaman kepada Tuhan yang akan dibalas dengan penuh. Ayat ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, karena kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri, baik melalui apapun itu yang hanya Tuhan Allah saja yang tahu. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang kasih, persaudaraan, dan inklusivitas. Ajaran-ajaran Yesus Kristus sangat menekankan pentingnya mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Kisah Samaria yang baik hati. Perempuan ini pada Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mereka yang dianggap sebagai musuh kita. Kisah ini menunjukkan bahwa kasih sejati melampaui batas suku, agama, atau status sosial. Hukum kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri pada Matius 22 ayat 39. Hukum kasih ini mencakup semua orang tanpa kecuali. Persekutuan dalam tubuh Kristus pada 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 27. Setiap anggota memiliki peran yang unik, namun kita semua saling membutuhkan. Ini menggambarkan keragaman dalam kesatuan. Contoh lain dalam perjanjian baru. Petrus dari Cornelius. Kisah Petrus dan Cornelius, kisah para rasul 10 menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah memanggil orang-orang dari segala bangsa untuk menjadi bagian umatnya. Jemaat perdana. Jemaat perdana terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang hidup berdampingan dalam persaudaraan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan latar belakang tidak menghalangi persatuan dalam Kristus. Prinsip-prinsip utama kasih universal. Kasih Allah mencakup semua orang tanpa diskriminasi. Persaudaraan dalam Kristus, kita semua adalah saudara dan saudari dalam Kristus. Martabat manusia. Setiap orang memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah.
inklusivitas, gereja adalah komunitas yang inklusif, terbuka bagi semua orang. Implikasi bagi kehidupan, kita menghargai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Membangun jembatan, kita harus membangun jembatan penghubung antar kelompok yang berbeda. Menolak diskriminasi, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, suku, dan agama. Menjadi agen perubahan, kita harus menjadi contoh dalam mempromosikan persatuan dan kesatuan. Kesimpulannya, Perjanjian Baru memberikan kita landasan yang kuat untuk menghargai keberagaman. Ajaran Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, membangun persaudaraan, dan hidup dalam kesatuan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun dunia yang lebih adil, damai, dan harmonis.